Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua yang sholih dan sholihah, baik itu kelas 4A maupun 4B? Semoga kalian di rumah bersama keluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria. Dan seperti biasa, sebelum belajar, kalian biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat duha, murojaah, maupun berolahraga di pagi hari. Baik, berdoa dimulai. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, setelah berdoa, kalian bisa menyaksikan atau mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kalian semangat dalam menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tematik yang ada di tema 6 pelajaran IPA tentang daur hidup makhluk hidup. Pembahasan materinya yaitu meliputi daur hidup hewan dan daur hidup tumbuhan. Silakan kalian bisa simak dengan baik agar kalian bisa mengetahui perubahan bentuk yang dialami hewan maupun tumbuhan. Yang pertama, Ibu akan bahas mengenai daur hidup pada hewan. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui juga apa itu daur hidup. Daur hidup merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ya. Nah, untuk hewan, daur hidupnya terbagi menjadi 2. Ada yang tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan selama masa pertumbuhannya. Ibu akan bahas yang pertama dulu, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis berarti hewan tidak akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, daur hidup hewan tanpa metamorfosis ini akan mengalami perubahan tetapi tidak begitu berbeda. Contohnya yaitu pada daur hidup ayam. Ya, dia tanpa metamorfosis karena perubahannya tidak begitu berbeda, yaitu mulai dari bertelur, menetas sampai jadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, bentuknya tidak begitu berbeda. Ayam ini mengalami perubahan, tapi bentuknya hampir mirip dengan induknya, ya. Itu makanya dinamakan tanpa metamorfosis. Nah, sekarang yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaan dari keduanya? Kalau yang metamorfosis sempurna berarti bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Ya, atau biasanya metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahapan.
yaitu mulai dari bertelur, kemudian jadi larva atau bentuk dari telur kemudian menetas, itu namanya larva, kemudian berubah menjadi pupa. Pupa ini sering juga kita sebut sebagai kepompong. Kemudian akhirnya akan menjadi imago atau menjadi dewasa. Nah, perubahannya akan meliputi umumnya ada 4 ya. Tadi dari telur, larva, pupa, dan akhirnya jadi imago. Nah, untuk yang metamorfosis tidak sempurna, yaitu kebalikannya. Bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, biasanya pada metamorfosis tidak sempurna ini meliputi atau melewati 3 tahapan, yaitu dari bertelur, kemudian menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi dewasa, ya. Seperti itu perbedaannya. Nah, untuk membedakannya lagi, biasanya pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak adanya kepompong, tidak melewati atau meliputi kepompong. Ya, dia tidak ada proses menjadi kepompong seperti itu, ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Di sini ada 3, Ibu akan berikan contoh, yaitu hewan katak, nyamuk, dan lalat. Yang pertama dulu, di sini ada proses daur hidup pada katak. Nah, proses daur hidup pada katak ini atau metamorfosis pada katak ini disebut sebagai metamorfosis sempurna. Ya, perubahannya apa saja? Yang pertama, katak itu adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di air, ya. Kemudian nanti selama 10 hari telur katak akan menetas menjadi berudu atau disebut juga dengan kecebong. Nah, kecebongnya ini belum ada kakinya atau tanpa kaki. Dan pada kecebong ini bernafasnya masih menggunakan insang. Kemudian ada mulutnya dan ada ekornya. Nah, nanti selama 3 minggu insang akan tertutup oleh kulit. Nah, kemudian akan berubah menjadi kecebong dengan kaki. Nah, kemudian selama 8 minggu kemudian katak yang berekor ini dan ada kakinya akan berubah menjadi katak muda. Nah, katak muda ini sudah bernafas menggunakan paru-paru, ya. Kemudian nanti baru berubah menjadi katak dewasa lama-kelamaan, ya. Itulah daur hidup pada katak. Yang kedua, ada daur hidup nyamuk. Nyamuk juga adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bertelurnya itu di air. Dari telur nanti akan berubah menjadi jentik atau disebut juga larva atau disebut juga tempayak. Nah, larva ini akan berubah menjadi pupa. Ya. Pupa ini disebut juga dengan kepompong kalau pada kupu-kupu, ya. Kemudian akan lama-kelamaan akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Ya, untuk nyamuk dewasa ini hidupnya sudah tidak di air lagi karena dia sudah ada sayapnya, dia bisa terbang ke daratan, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada daur hidup lalat. Lalat merupakan hewan yang suka hidup di tempat yang kotor, ya, baik itu di sampah, di feses maupun tempat kotor lainnya.
Nah, lalat juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya biasanya diletakkan di sampah atau di tempat yang ada sumber makanannya. Kemudian, telur ini akan berubah menjadi larva, menetas menjadi larva ya. Setelah jadi larva, akan berubah lagi menjadi larva ini biasanya bentuknya seperti belatung ya. Kemudian berubah jadi kepompong atau pupa dan akhirnya menjadi lalat dewasa. Seperti itu ya. Kemudian sekarang selanjutnya ada contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang tadi sempurna itu ada kepompongnya atau meliputi biasanya meliputi perubahan menjadi kepompong ya. Kemudian sekarang contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Sini ada 3, ada kecoa, capung, kemudian ada jangkrik. Yang pertama dulu Ibu bahas, yaitu tentang daur hidup kecoa. Kecoa juga sama seperti hewan yang sebelumnya, yaitu bertelur ya, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Biasanya telurnya diletakkan di tanah atau di sampah. Kemudian telur ini akan berubah menjadi nimfa. Kemudian berubah langsung menjadi imago. Nimfa ini disebut juga larva ya, dari menetas menjadi nimfa atau larva. Nimfa ini disebut juga sebagai kecoa muda ya. Bentuknya hampir mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum ada sayapnya. Nanti kalau sudah menjadi dewasa, baru kecoanya ada sayapnya. Seperti itu. Ya. Nah, pada daur hidup kecoa ini tidak ada kepompongnya, makanya dia disebut sebagai atau termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang kedua ada daur hidup capung. Capung juga sama berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya biasanya diletakkan di air, kemudian selama 2-7 hari akan menjadi larva, kemudian berubah jadi nimfa yang masih hidup di air. Telurnya tadi larva itu yang sudah menetas ya. Kemudian nimfa itu sudah menjadi capung muda tapi masih hidup di air. Kemudian nanti selama tahapan berikutnya itu keluar dari air, kemudian dia akan berganti kulit. Nah, biasanya berganti kulitnya selama sebanyak 10 kali. Kemudian berubah menjadi capung muda, baru menjadi capung dewasa. Seperti itu. Nanti ada sayapnya, baru dia hidupnya bisa terbang, ya. Yang selanjutnya ada daur hidup jangkrik. Nah, daur hidup jangkrik ini bermula dari telur yang diletakkan biasanya di pasir, kemudian menjadi nimfa atau anak jangkrik, ya. Kemudian nanti akan dia mengalami ganti kulit sebanyak 6-8 kali, baru dia menjadi jangkrik dewasa. Nah, dari proses yang tadi, untuk yang tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna, biasanya tidak ada proses menjadi kepompongnya. Makanya dia disebut tidak sempurna. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dapatkah kalian membedakan daur hidup kedua hewan berikut? Nah, hewannya apa saja? Di sini ada kupu-kupu dan belalang. Untuk yang kupu-kupu itu mulai dari telur, berubah menjadi larva, menjadi pupa, dan imago.
Nah, untuk yang belalang itu dari telur nimfa menjadi langsung belalang dewasa, adult ya. Nah, kalian bisa nggak membedakan dari kedua hewan tersebut? Nah, jadi perbedaan antara metamorfosis kedua atau daur hidup kedua hewan tersebut itu terletak pada perubahan kepompongnya. Kalau kupu-kupu melewati proses yang namanya perubahan menjadi pupa atau kepompong, sementara pada belalang tidak ada. Jadi, perbedaannya adalah untuk yang kupu-kupu merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sementara yang belalang berarti karena tidak melalui kepompong, dia disebut sebagai contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu, ya. Selanjutnya yaitu daur hidup pada tumbuhan. Daur hidup pada tumbuhan itu dimulai dari adanya biji. Biji ini nanti akan disebar atau disemai di tanah. Nah, dari biji ini akan tumbuh yang namanya tunas. Tunas ini seperti ada akarnya tapi belum begitu banyak ya. Atau seperti ada yang tumbuh di biji tersebut. Kemudian berubah menjadi kecambah. Cambah ini sudah ada akarnya, ya, akarnya sudah mulai tumbuh panjang sedikit ya. Kemudian baru tumbuh menjadi tumbuhan muda. Nah, dari tumbuhan muda ini nanti lama-kelamaan akan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, di dalam tumbuhan dewasa ini akan tumbuh juga yang namanya bunga. Nah, biasanya di dalam bunga itu ada biji dalam kulit. Nah, baru nanti kulitnya biji yang di dalam kulit ini kita keluarkan lagi, kemudian kita tanam lagi, jadi tunas lagi, jadi kecambah lagi, kemudian jadi tumbuhan muda lagi, tumbuhan dewasa lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu namanya daur hidup, ya. Pada tumbuhan itu dimulai dari biji, berubah jadi tunas, kemudian kecambah, jadi tumbuhan muda, kemudian jadi tumbuhan dewasa. Dan bisa diambil bunganya, di dalam bunga itu ada biji yang masih diselimuti oleh kulit. Nah, nanti biji yang di dalam kulit ini bisa kita ambil untuk ditanam kembali dan seterusnya seperti itu prosesnya. Ya. Baik. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Kalian harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.